Mungkin nak dugi mahalul qiyam nggih mahalul qiyam mungkin kalau maknani sekedap ya napa sing kangge nazuman napa mahalul qiyam nggih lagune biasa mawon standar mon. Jadi utama wong saleh iku gampang seneng mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok qadar. Ini pokoke ciri utama wong saleh wasdat tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nur. Muhammad kamu harus senang semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Ngantos sak mangke teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis tsani itu hadis yang kedua iku an Atha bin Yasar saking Atha bin Yasar. Niku tiyang Yahudi, Atha bin Yasar tiyang napa? Yahudi. Sederenge Yahudi maksudnya an Ka'bil Ahbar sangka Ka'bil Ahbar. Maksudnya sing rawine itu rawi sangka wong Yahudi. Dadi Atha nggih tabiin biasa tapi rawi saking tiyang napa? Yahudi jenenge Ka'bil Ahbar. Kala dawuh sapa Ka'bil Ahbar. Dikula baleni malih Atha niku tabiin biasa tapi rawine rawi sangka Yahudi. Berarti rawil Yahud rawi minal Yahud. Ka'bil Ahbar tiyang Yahudi kenangane ngeten alama mulang ning ingsun sapa abi bapak ingsun Taurat ing Taurat aku iku diulang bapakku Taurat ila sifron kecuali sak lemper wahidan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi karena ana sapa abi yakhtimuhu iku ngunci sapa abi hu ing sifron wahidan. Wa itu khilu lan nglebokno sapa abi hu ing sifron wahidan asunduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu nopo halaman itu dikemas khusus yakhtim itu dikemas khusus disegel khusus kemudian dimasukkan nopo peti. Tentu sebenarnya anak buatan wani macam-macam. Falam mata mong semangsane mati sapa abi bapak ingsun. Fatahtu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifrun wahid. Faidan mongko nali ngono. Jadi nak moco meskipun moco ni macamnya tetap faidan. Mergo idza fujaiyah napa? Idan fujaiyah. Tetes nak moco sitok-sitok faidan mongko nalikane fathu sunduk. Fihi tetap ing dalam sunduk atau fi sifrin wahid dalam lampiran satu tadi nabi nuti ana keterangan nabi yakhruju kang bakal metu sapa nabi akhir zaman ing akhir zaman. Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada nabi yakhruju akhir zaman. Seorang lagi ya, jadi itu riwayat dari orang Yahudi namanya Ka'bil Ahbar. Berarti Atha bin Yasar rawil Yahud rawin minal Yahud. Wa mauliduhu ta lahire nabi di Makkah ana ing Makkah wa hijratuhu tawi hijrah nabi bil Madinah ana ing Madinah. Tapi wa sultanuhu ta kerajaane nabi, kerajaane Islam iku bisa iklan Syam. Wa sultanuhu te pusat sentral kotane nabi atau kotane Islam iku bisa mi ana ing Syam. Lha bali niki sampean manane anut kula wa sultanuhu te sentral kotane nabi atau Islam tapi sing bener gak jane Islam iku bisa mi ana ing Syam. Ya kusu nyendak sapa nabi syarahu ing rambute nabi. Dadi nabi mboten nate gondrong banget mboten nate ngese paham. Ora ana hadis nabi gondrong ya kusu syarah dari rambute napa dipotong tapi ora gundul tapi mboten gondrong. Wa tazirulan ittizar sarungan sapa nabi ala wasati ing atase sisi tengah nabi. Iki kados sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung, entah celana, pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa nabi khairul anbiya iku api-api nabi wa ummatul lan ana sapa umat nabi khairul ummah api-api umat. Sifatnya mana yukabiruna padha maca takbir sapa umatun nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf ing atase saben-saben tanah sing dhuwur utawa sifat-sifat sing dhuwur. Ya sufuna padha baris sapa umatun nabi fi shalat ing dalam salat kasufu fihim kaya barise wong akeh fil qital ing dalam perang. Naqulu burum kados niki insyaallah kula baca 5 qodiyah sesuk 5 qodiyah terus malam Kamis niku khatam. Malam Kamis napa khatam. Qulubuhum utawi atine umatun nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafi umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing Allah taala ala kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit wa rakhain lan masa-masa seneng. Di kalau terang nama lagi terus atau niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atau itu tentu tidak itu, tapi rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau melewatkan dari Ka'bil Ahbar.
di ini rungokno tenang nih. Kulo nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Ka'bul Ahbar. Niku akhirnya iman niku fi khilafati Umar. Eleng-eleng imane Ka'bul Ahbar. Niku fi khilafati Umar. Mergo Ka'bul Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi. Tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir teng Mekah, pun hijrah teng Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wasultanuhu Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Ka'bul Ahbar sing nate ngaji bapake semuanya diajarkan kecuali satu lemper itu. Keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu orang sholat kok sampean jamaah ini orang. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif, artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris, hanya kalau ke misa itu tidak baris, udah lumbuh-lumbuh dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali, artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua diantara sifatnya, Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran, itu disebut qulubuhum mashahifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan, yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum mashahifuhum, hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati wa rakha. Ketika masa-masa sulit ya muji Allah, masa-masa senang ya muji Allah. Misalnya pas melarat tak kok piye Kang kabar alhamdulillah wis melarat. Nah kok tenang alhamdulillah wis biasa. Jadi wa ala kulli apa? Syiddatin, masa sulit ya muji Allah, masa senang ya muji Allah. Nah, Ka'bul Ahbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wasultanuhu bisa. Makanya tadi sama nani wasultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini, ya di bab ini itu Nabi buatan menangi. Nabi buatan menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, terus kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah, Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf ya. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Kata Nabi suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Wes walhasil era Umar pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Apa mauridu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Akhirnya Ka'bul Ahbar ini yang jadi referensi Umar, ya, jadi referensi Umar. Terus setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bul Ahbar. Cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya, nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Jari Yahudi, jari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail, jadi nggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, ya, terutama perlakuan apa? Alam, karena alam itu nggak pernah bohong, no? Alam itu nggak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Ahbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu, wala adri mata falun nisa apa? Wala adri mata falun nisa. Soal anak saya bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu, bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad kalau orangnya ini itu asyad, lebih detail. Apa wa ma adri
mata falun nisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinahan, tentu kan nggak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang yaktunal fawahish, biasa melakukan perselingkuhan tadi. Nah ini khazanah ya, makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi, termasuk orang-orang Islam sendiri. Kata Atta bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bil Akhbar rawin minal Yahud. Ya paham, geleng-geleng ya. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu, orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nak sholat tuh, nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat sing yafuna fis sholati kasufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, oh ya iki tenan kan, apa ya iki tenan. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masakhifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka. Kalau terus nongol, sulusun tesi seperti gayat khuluna mancing sapa sulus al jannah teng swarga bihuiri hisabin lan tanpa hisab. Wa sulusun tesi seperti gayat tuna iku teka sapa sulus biduru bihim lan ati-atine sulus wa khotoya lan salah-salah sulus. Fayu faru mongkoten sepura sapa lahum gede sulus. Wa sulusun tesi seperti gayat tuna padha teka sapa sulus biduru bin lan pira-pira dosa wa khotoya lan pira-pira kesalahan idzamin kang gede. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fa yaqulu wa ta'ala lil malaikah idzabu budalana sira kabeh. Fazino mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing yaktuna bi dzunubi wa khotoya idzam. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Fayaqulu namangka padha dawuh sapa para malaikat, ya Rabbana, duh pangeran kita, wajadnahum metuki kita gime wong akeh asrafu ingkang padha israf sapa ladina ala anfusi mengatasi awak dhewe ne aladina. Wa wajadna lan metuki kita amalakum ing amale wong akeh minad dzunubi sing pira-pira dosa kamsalil jibal kaya dene pira-pira sepadane gunung. Dosane sak gunung, tapi ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuh ngene, wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun, wa jalali lan kehormatan ingsun nggih samine, izzah nggih keagungan, jalal nggih keagungan. La ja'altu orang gawe sapa ingsun, la ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlaso kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati kelan kesaksian. Maksudnya kesaksian alla ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ora tak gawe kaman kowe dene wong kadzdzaba kang gorono sapa man bi kelawan ingsun. Adkhiluhumul jannati birahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Jadi sak fasek-fasek yang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Adkhilu mlebokno sira kabeh hum ing wong akeh sing dosane akeh tapi cek bersyahadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah al jannata ing swarga bi rahmati lan rahmat ingsun. Ya azza jawahiril uqudi, agung-agungnya mutiarane untayan atau mutiara sing teruntai. Ukut itu maknanya teruntai, maknanya jadi ikdun. Wa khulasata iksiri siril wujud lan sarine rahasiane wujud. Iksir suatu yang mahal, masih murni wong Arab nadarani iksir. Niki sifatnya kanjeng Nabi ya. Rasulullah Muhammad itu ibarat mutiara termahal dan sari dari semua yang terbaik. Mati huka utawa sing muji panjenengan iku kasira niku wong sing pepeko. Maksudnya pepeko mbok kaya apa kamu muji Nabi tetap tidak memenuhi keagungan atau kelebihan-kelebihan kesempurnaan yang ada pada kanjeng Nabi. Jenenge mati huka kasir, orang yang muji jenengan kaya apa tetap tidak bisa memenuhi hakikat keagungan jenengan. Walau jaa senajan teko sapa mati huka bibasil majudi kelawan tek tenagane. Wa wasifuka utai wong sing nyifati panjenengan ajizun ku apes an hasri masanging nyelesekno perkara ki kuna maknane gebak perkara hawe takang ngliput panjenengan min khisalil karami saking tingkah-tingkah kemuliaan wal judi lan kelomanan
Orang yang ingin mensifati engkau tentu tetap salah, karena tidak bisa memenuhi kelebihan-kelebihan yang engkau miliki. Al kaunu te alam raya ku isyaratun mu isyarah wa anta te panjenengan ya Rasulullah wa al maksudu wong sing disejo. Jadi sawangane ana srengenge, ana bulan, ana bumi, iku kabeh mu isyarah nggo prasarana ape lahire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa? Al kaunu isyaratun wa antal maksud. Ini kados kula wingi lah, kayak kita mau bikin film Pak Soekarno, harus cerita Bali karena sebagian keluarganya Pak Karno di Bali. Mungkin kita harus cerita Surabaya karena sebagian sejarah beliau di situ, harus cerita Jogja karena sebagian aktivitas beliau di situ. Semua itu tapi hanya untuk menceritakan seorang Soekarno. Sama kalau sama cerita Mbah Mun ya sama, harus cerita Lirboyo, cerita beberapa yang tapi nanti lakonnya Mbah Mun. Nah sama, sebetulnya yang pokok itu Allah mau membuat nur yang bernama Muhammad. Tapi kan butuh sarana prasarana, dibikinlah bumi, dibikinkan langit. Sinabu al-kaunu isyaratu wa antal maksud. Ya asrafa man himul ya mulyane wong nala kang merkoleh sapa man al maqam al mahmud ing maqam sing terpuji. Al maqam al mahmud ing maqam al mahmud kang den puji. Wajah lan teka sapa rusulun pira-pira rusul ning koplika sange sedurunge sira. Ya banyak rusul sebelum kamu ya Muhammad, sebelum engkau ya Muhammad, lakinnahum tetapi neutai para rasul birifati lan kemuliaanan wala ulalan kehormatan naka kedue sira syuhudun iku pira-pira nyekseni, iku syuhudun pira-pira nyekseni. Ahdiru hadira sira kabeh, ahdiru nekakno sira kabeh, maknane mokusno sira kabeh kulo baku ming ati sira kabeh ya masyara dawil albab, he wong sing duweni akal. Hatta jelas sehingga jelasno ingsun aku maring sira kabeh aro isamaani ajalil ahbabi ing singgasanane maknane pira-pira kawula paling agung. Al maksusi kang den tertentokno bi asyrafil alqab lan api-api laqab arroki kang munggah ila hadratil malikil wahhab maring hadrah kang yaiku hadrahe Allah sing dat sing wahhab. Jadi diantara sifatnya Nabi napa arroki ila hadratil malikil wahhab, seseorang yang bisa menembus sowan tengersane Allah Subhanahu wa taala. Hatta nadzara sehingga ningali sapa Nabi ningali ila jamalihi maring jamalillahi taala, keagungane Allah taala bila sitrin kan tanpa tutup wala hijabin lan tanpa penghalang. Iku hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sening donya napa saged sowan ketemu Allah. Melani lil mukminina isbija isuliqat hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Jadi melihat Allah untuk orang mukmin itu nunggu nanti di surga. Tapi melihat Allah hadza walil mukhtari dunyan sabatat. Tapi ru'yatullah itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di peristiwa Mi'raj. Itu sifatnya apa? Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitri wala hisab. Falama ana mengko semangsane tumeka apa awanu zuhuri samsi risalati, apa wektune pertelane matahari kerusulan. Ketika matahari kerasulan harus mulai muncul fi sama'il jalalah yang dalam langit keagungan. Kharaja maqam yasbihi kelawan ikilah nabi apa marsumul jalil, alamat-alamat sing digawe Allah. Dinaki bil mamlakat Jibril maring malaikat pemimpin yaitu malaikat apa? Jibril. Ketika Nabi mau lahir, Jibril dapat tugas ya Jibrilu he Jibril. Nadi gawe undangan siro, nadi gawe undangan siro. Ini wajane fa'il, napa? Fa'il terus nadi aslinya ada ya, terus dilifatil ya libinai ala hatfi harfil illah. Jadi untuk wajan fa'il, napa? Fa'il terus nadi. Gawe pengumuman siro fi sairil makhlukot ing dalam semua makhluk. Min ahlil ardi sang penduduk bumi wasamawatan penduduk pira-pira langit. Ditahani kelan seneng wal bisyarat lan ya seneng tahani suatu sing enak wal bisyarat. Jibril umumkan di segenap langit dan bumi bahwa mereka semua harus gembira karena akan ada lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane pun ngandel kula, pokoke secara umum seneng luwih apik timbang susah, pun ngandel kula. Nggih seneng luwih apik timbang meskipun ekspresi seneng macam-macam, ono sing bengok-bengok, sing guyu-guyu pinggir kali, semacam. Sementing aja dhewean, aja dhewean. Guyu-guyu dhewean wis masalah ya, berarti fa innan nural masun. Karena tadi ketika Allah bikin Rasulullah itu pengumumannya Allah kita semua harus senang bitahani wal bisyarat. Fa inna nura maka sak temene nur al masuna kang den ceko wasirra lan rahasia al maknuna kang den simpen. Alladzi kang aujatu kang mujudna ingsun hu ing nur qabla wujudil asa sedurunge wujude kabeh perkara wa ibda'il ardi lan sedurunge gawe bumi wasama ilan sedurunge gawe langit iku angkuluhu. Iku mindah ingsun dadi khobare wadah ya fa inna nural
masun apa fa inna nural masun khabari inna angkuluhu fi hadhil lailah iku angkuluhu fi hadhil lailah. Jadi nak maknane ngene, nur yang tersimpan dan rahasia yang tersimpan yang saya ciptakan nur itu sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Malam ini angkuluhu iku minda ingsun ya. Jadi napa khabari fa inna napa iku angkuluhu napa iku angkuluhu minda sapa ingsun hu ing nur fi hadhil lailati ing dalem iki bengi ila batni ummihi maring wetenge kandungane ibune Nur masruran hale seneng. Ya amlau kang ngebak-ngebai ingsun bihi kelan nur alqauna ing alam raya tak kebai nuron ing cahaya. Jadi dengan adanya Rasulullah seluruh dunia itu bercahaya. Ya akhirnya ngerti pangeran, ngerti salat, ngerti zakat, itu semua jadi nur dalam kehidupan kita. Amlau bihil kauna nuro. Jadi baru makanya kita semua harus mati-matian. Wong Yahudi wae ngakoni Kanjeng Nabi. Nah sing ra ngakoni iku sing wis hasud napa? Sampeyan kula darani Atok bin Yasar. Niku asline wong Islam ya tabiin tapi rawil Yahud. Karena dia punya guru itu orang Yahudi. Jadi di bab iku ya ilmu Yahudiyah. Di bab iku ilmu tapi yang masih orisinil yang masih orisinil. Nah, sing masih orisinil itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Jadi aku ngomong Yahudi ku bi'tibari makana dulu memang Ka'bul Ahbar itu pernah Yahudi. Makanya kenangannya dia ngaji sama bapaknya ngaji apa? Taurat. Nah, Atok itu yang mulai dulu Islam, tapi dia rawil Yahud. Rawil Yahud. Tapi Yahudi sing edisi orisinil Edisi orisinil ngakoni kalau definisi Nabi akhir zaman seperti itu. Ya detail sekali maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisa. Wes wa akfulu lan nanggung ingsun hu ing nur yatiman hale yatim wa utahhiru lan nyucakno ingsun hu ing nur wa ahla baiti lan keluargane Nabi tadhiran lan nyucakno tenan. Jadi eling-eling sakwise lahir Nabi ku normale apa amlau bihil kauna nur. Semuanya harus berupa nur. Fahtazza mongko dadi guncang. Ihtizaz iku guncang sing krana seneng, ora guncang krana penyakitan mboten. Dadi wong Arab nak muni seneng banget iku ihtazza napa? Fahtazza moko guncang krana seneng. Apa al arsyu aras? Toroban kelan guncangan sing tenanan, wastibsyaron lan guncang sing seneng. Jadi ketika Rasulullah mau diwujudkan secara fisik, niku fahtazzal arsyu torobau wastibsyara wasdada lan tambah wal kursi oleh tambah hebatan apane wibawane wa waqaran lan ketenangane wamtala lan dadi kebak apa samawati pira-pira langit anwaron hale rupa pira-pira nur wadajjat lan gemuruh sapa al malaikatu malaikat oleh gemuruh tahlilan hale maca tahlil ay muhallilina wa tamjidan lan maca tamjid wastighfaran lan maca istighfar walam tazal ummuhu tara anwa min fakhrihi wa fadlihi walam tazal lan ora gingsir-gingsir sapa ummuhu sapa ibune nabi ku tara ningali sapa ummuhu anwaan ing pira-pira warna min fakhrihi saking kebanggaane nabi wa fadlihi lan keutamaane nabi. Mulai di kandungan sampai lahir ibunya itu tidak henti-hentinya selalu melihat keajaiban yang semua itu bukti kehormatannya Kanjeng Nabi ila nihayati tamami hamli tumeka maring sempurnane kandungane Kanjeng Nabi. Fala mastadda moko semangsane banget biha kelawan umihi apa atolku apa nglarani kelahiran ya nglarani ku ben dadi kaya umume wong tentu tidak ngalami ekstrim kayak umumnya ibu-ibu tapi ben kaya umumnya wong itu redaksinya apa falam mastadda bihat talbu biizni rabbil khalqi kelawan izine pangerane makhluk sak donya wa doat mongko ngletakno teng lahirna sapa ummuhu sallallahu alaihi wasallam nglahirno al habib ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirno sajidan hale wong sing sujud syakiron tur hale wong sing syukur hamidan tur hale wong sing muji pangeran. Jadi Nabi lahir dalam keadaan sujud dan membaca atau menunjukkan syukur karena kaya istri Nabi ku al-badru iku rembulan utawa purnama fitamami ing dalam sempurnane al-badru. Ya mungkin makhluk yang memang kayak sini mungkin barokah adalah pas malam Senin pas malam Senin pas melewati makhluk kiamat dan ini alami. Kalau mana nih masyhur ya Nabi salam alaika munfaham ya Rasulullah salam alaika ya Habib salam alaika sholawatu wa alaika ini udah dari mana nih asroko dadi cumloro atau al-badur rembulan alena yang atas kita rembulan purnama telah muncul ke kita faktafat moko dadi samar menuju sebab badrin apa al-buduru berpera lintang. Jadi dengan munculnya Nabi Muhammad SAW sebagai bulan purnama tentu bintang-bintang kecil menjadi tidak kelihatan
Hanya dulu ketika Musa begitu dominan di dunia, Isa begitu dominan di dunia. Tapi setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW tentu beda, karena yang sang bintang sudah hadir. Fakhtafat minhul budur. Mislah husni kaspanane kaapiane panjenengan gandeng panjenengan maroe ora tau ningali kita. Qatu ya wajah sururi he wajah keceriaan. Ya jadi sifatnya Nabi wajahnya nyenengno terus didelok iku ora merengut. Mulane cukuman merengut. Wes nikmati wae, cuma arat cek goblok wis nikmati. Kabeh kersane pengen. Antau te jenengan ya Rasulullah iku samsun ibarat srengenge, antau te panjenengan iku badrun ibarat rembulan. Antau te panjenengan nurun iku nur sing faqo nurin sak dhuwure nur. Anda itu cahaya di atas semua cahaya. Antau te jenengan iku iksirun iku emas sing murni, emas sing ghalin lan emas sing larang. Antau te panjenengan misbahus suduri iku sing dadi cahayane pira-pira do pira-pira ati. Ya habibi kekasih ingsun ya Muhammad ya arusal khafikan he wong sing ibarat mantene alam raya. Jadi kamane manten itu maknane orang yang jadi objek fokus pandangan apa? Ciri khasnya arus apa? Orang yang jadi objek fokus pandangan. Dan Nabi itu ibarat pengantennya alam raya ini. Cik alam raya zahir, cik batin, karena menjadi sudut objek pemandangan. Jadi apa ya arusal khafikan. Ya muayyadu hidat sing nabi sing dikuatno. Dia nak maca tetap rofa, mereka munada alam mufrad dhamma ya Allahu ya Muhammadu. Jadi nak maca tetap ya muayyadu ya mumajjadu. Nak pas mboten napa nadzuman ya, nak pas mboten napa nadzuman. Ya muayyadu wong sing dikuatno pangeran, ya mumajjadu hidat wong sing diagungno pangeran, ya imam al-qiblaten wong sing imami dua kiblat. Karena Nabi pernah madhep Baitul Maqdis, ya nanti madhep Ka'bah dan berakhir dengan madhep Ka'bah. Nanti ya imamal kiblaten. Nanti teng Mekah ana masjid apa? Kiblaten. Karena masjid yang menjadi awal pindah kiblat. Manute sapane wong ro'a ningali sapa man wajah kae wajah panjenengan yas'ad mongko mesti bejo sapa man. Ya karimal waliden he wong sing mulya wong tuane loro. Ini semua ahli sunnah sepakat nak abai nabi cek abai atau ibuke kabeh karimal waliden. Artinya dua-duanya mukmin apa dua-duanya mukmin. Ya wow kados wingi-wingi ngaji wa kafala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Mosok nabi ku nur yang suci kemudian harus pernah berdomisili di wong kafir, padahal wong kafir itu najis. Makanya kita harus berkeyakinan abai nabi ila adam itu pokoknya kabeh tiang-tiang suci. Hauduka sofil mubarrad. Hauduka utawi kolam panjenengan nu asofi sing bersih al mubarradu sing dingin. Wirduna yaiku dadi tumekane kita yaman nusyuri ing dalem dinane kiamat. Jadi apa al-haudul kausar telaga Nabi itu bersih dan insya Allah kita semua akan sampai ke sana yauman nusyur. Maro ayana ora tau ningali kita al-isa yang unta sing putih, isiku unta sing putih, iku hanat, iku mengeluh wal is bisura kelawan berat sing supaya dihilangkan ya illa ilaika kecuali maring panjenengan. Saya tidak pernah melihat unta yang kecapean dan kemudian bisa ngomong, bisa ngeluh, bisa curhat kecuali pada panjenengan. Masyhur itu ada orang Bedui sing afqala isahu. Sing wong Bedui iki kalau mempekerjakan untanya itu di atas rata-rata, kurang dikeimangan tapi dipaksa kerja. Sehingga cerita unta ini langsung sungkem dengan Kanjeng Nabi curhat. Bos saya itu memperlakukan saya tidak wajar, mempekerjakan saya tidak wajar. Terus Bedui tadi diceluk ya Rasul, diceluk Kanjeng Nabi ya Arabi, kamu ndak insaf, unta kamu gini ini. Terus akhirnya asyhadu annaka Rasulullah, engkau itu Rasulullah. Mereka faham omongannya unta. Jenapa mara'aina al-aisa hannat bisura illa ilaika. Saya tidak pernah melihat unta mengeluh kecuali pada jenengan. Jadi surah itu hamlil afqal, mengeluh karena sering dipekerjakan secara ekstrim. Wal qamama tu te mendung ukut azallah, teman-teman ngiup-ngiupi apa qamamah kados wingi sing berjanji. Lawal mala utawi para malaikat sing ning langit kabeh iku sallallahu padha maca selawat sapa mala alika ing atase sira. Nah ana sing maca sallu ya sallu mbok ya maca selawat sira kabeh alika ing atase sira. Dadi nek sallu ya berarti sallu fi'il amar, paham ya sholli ya sallu maca selawat sira kabeh alika ing atase sira. Nak sallau berarti wal mala utawi malaikat iku sallau wis padha. Mergo nak sallau berarti fi'il mandi. Wa talan teko kang sira pal udu apa kayu yakti khale nangis sapa ud. Wa tadzallal lan bersimpuh sapa ud benadika ana ing kersane panjenengan. Sing kados cerita wingi
Jadi ada jiz'un nakhlah, ada pohon kurma yang dulu dipakai khutbah Nabi, kemudian tidak dipakai. Itu nangis-nangis supaya digunakan lagi. Ini wa atakal udu ya beki wa tadzallal baina yatim. Wastajarat lan jaluk selamat ya habibi kekasih ingsun indaka ana panjenengan apa adobyu apa kewan ndop anufuru kang mlayu. Jadi ceritanya itu ana ndop tergiling lho, cara kowe tergiling mbok landak ra ros wae walhasil ana ndop utawa kewan lah utawa kidang pokoke kewan lah. Ya dobjur mbok kidang pokoke kewan lah. Nah cara bangun Arab no, soalnya tambah ya Arab. Niku dibedak wong Arabi kecekel. Pas kecekel niku matur, dia kecekel tenan pancen. Nah, orang tuh kan nggak boleh ganggu rezekinya orang lain. Berarti dob iki wis jatahe milik Arabi tadi. Pas kecekel digo Arabi mau terus. Matur ya Rasulullah, saya ini punya anak kecil yang harus menyusui. Maka saya minta saya dilepas dulu dan saya janji setelah nyusui anak saya, anakku mandiri, saya akan kembali ke tempat ini. Terus si Arabi ngomongin Nabi, "Coba sih, engko nak bar nyusuin anaknya baliknya cekel naik." Lah itu persis kejadiannya gitu. Si Dopi tadi pulang nyusui anaknya terus anaknya mandiri baliknya. Jadi cekel Arabi ya terus disembelih wis ribet dong Arabi. Tapi hasil itu enggak, kalau enggak Nabi tidak bisa, apa? Kalau enggak Nabi tidak bisa. Paham ya? Landai gak bocor atau sidane? Iya berarti karena isawai lagi apa? Nyusui. Indama satul mahamil nalikane bodoh nenani sapa ngake al mahamil ing boro-boro barang sing abot. Watana dolan bodoh budalan sapa ngake lirohil krana budalan. Citu teko ingsun ing wong ngake wadamu khale utawi napa air mata iku saidun mili. Kultu matur ingsun kif mandeka pancenan dimaring ingsun ya dadi luhih dalil. Hal tu hamil mbok yo beto panjenengan limarang ingsun rosaila ing pira-pira tugas ayu hasyukul jazilu he wong sing pantes dirindukan syukun rindu al jazilu sing agung. Jadi walhasil hubungannya sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kalau Nabi jalan-jalan itu ya Rasulullah, apa ada tugas untuk kami, apa ada dalil untuk kami. Walhasil mereka semua merindukan anjuran-anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahwa hati kalma nazil ing sepadane mengkono-kono tempat bil asyi ing dalem wektu sore wal bukuri lan wektu esuk. Kulo mantis kabehane wong fil kauni ing dalam alam raya iku hamu iku padha kepengin sapa umat kulo man fil kauni. Semua orang tuh ingin menuju kamu ya Rasulullah. Fika ing dalam panjenengan ya bahil jabin he wong sing padang pilingane. Walagum lan iku tetep kodhe man fika ing dalam panjenengan gharamu cinta. Gharamu cinta sing ekstrim. Mulane ning lagu-lagune Habib Syah apa? Ya ghoromi, mana cinta sing ekstrim wong Arab nak derene apa ghorom apa? Ghorom. Wastiakun dan bronto wa khayaninun lan hanin. Hanin iku ngeluh, mesti ngeluh sing krana hanin itu rintian yang kena cinta wong Arab derene hanin. Fi ma'anika ing dalam pira-pira maknane panjenengan ala namu de pira-pira manusa kota badat dadi sapa anam khairina bingung kabeh. Untuk mensifati jenengan secara sempurna semua orang itu bingung. Antau te panjenengan nirusi maring para rasul khitamun pungkasan. Antau te panjenengan mola maring Allah taala wis syukurun akeh syukure. Abduka utai pendereke panjenengan al miskinu kang miskin yarju ada para sapa abduka fadlaka ing anugerah panjenengan sing aljama kang akeh banget al ghafiru utawi fadluka wa al ghafiru akeh. Ghafir manane akeh nyepurane. Fika ing dalam panjenengan kon ahsan tu teman-teman bagus ingsun doni ing don ingsun ya basyiru ya nadhiru fa akhisni mongko kula aturi nulungi panjenengan ingsun wa ajir lan kula aturi nyelamet panjenengan ingsun ya mujiru he wong sing iso nyelametno minas sairi sanging neraka sair. Dan ini sing mulai masalah mbek kubu sebelah karena minta seperti ini dianggap minta kepada Kanjeng Nabi padahal hakikate kita mau wasilah mbek Kanjeng Nabi. Ya qiyasi he wong sing iso nulungi ingsun ya maladhi he wong sing dadi sandaran ingsun fi mulimatil umuri dalam urusan-urusan sing berat. Sakda bejo sapa abdun kawula asline saida kotamala kang teman-teman kebak sapa abdun kabak bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong nak wis kebak seneng Nabi mesti wanjalalan dadi ilang aku sanggeng man apa aljaji susah. Fika ing dalam panjenengan ya badrun he wong sing dadi rembulan tajala pertela apa badrun mestine ya badru tapi menurut syair diwaca apa badrun falaka mongko iku tetep panjenengan alwasul hasinu te sifat sing apik. Laisa ora ana sapa aska wong sing luwih bersih mingga dibanding panjenengan aslan babar pisan. Ndak kan ada orang yang lebih ganteng ketimbang engkau ya Rasulullah ya Jaddal Husain he mbae Husain. Fa'ali kamu ngatasi panjenengan Allah ta wa sallallahu maca selawat sapa Allah daiman ing dalem salawat tu ledhuri tur sepanjang masa. Ya waliyal hasanati lidzat sing nguasai kebaikan ya rafi'at darajat iki mulai teng Allah langsung
sause fa'alaika wa husallan iki mun tentang Allah kafir kula aturi ngafaroi panjenengan ani adzunuba semoga dosa saya Allah engkau hilangkan waghfir annis sayiati dan semua kesalahan saya jenengan sepuro antau te panjenengan ya Allah ghafarul khotoya dat sing akeh nyepurane kesalahan wa dzunubi lan nyepura-pura dosa al mubiqati kang rusak antau te panjenengan sattarul masawi wong antau te panjenengan ya Allah iku sattarul masawi dat sing nutupi keelekan wa muqilul atharati lan sing batalo pira-pira kepleset maksudnya nulungi wong sing kepleset alimus sirri te panjenengan dat sing ngerti barang rahasia wa akhwalan banget rahasia akhwa iku khafiyanu samar na akhwa banget samare mustajibu da'wati terus sang nyembadani pira-pira dosa Rabbi do pengiran ingsun farhamna moko kula aturi melasi panjenengan ing kita jaman hadis kabehane bijami sholihati lan sakabehane ngamal saleh wa sholatu wa hiya sholawati wa utakhsha iku iso ngliputi apa sholatu wa ada tahrirus suturi padha karo hitungan tulisan-tulisan sing tertulis Ahmad rupane Kanjeng Nabi Ahmad Al-Hadi Muhammad sahibal wajib muniri kang duweni wajah sing jelas sing padhang wa walidalan tendahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan hariden sunati biyadil inayah kelawan tangan kekuasaan Allah makhulan tur den kei celak bikuhlil hidayah kelan celak hidayah fa asyraka mongko dadi padhang bibahaihi sebab nure Kanjeng Nabi apa al-fadhu apa alam raya wa ta'ala alan dadi jumlorot apa al-kaunu dunya min nurihi saking nure Kanjeng Nabi wa adolan dadi padhang apa al-kaunu wa takholalan manjing fi abdi bai'ating dalam akad biat ning Kanjeng Nabi sapa man wong bagia kang ijek kari sapa man menal khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget kama dakhala kaya oleh manjing via ing dalam biat sapa man wong madha kang wis liwat sapa man nah ini sifat sing nek wong alim ra iso dadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Barjati kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi saya ulang lagi ya komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah saya ulang lagi diwajibkan oleh Allah pada orang yang menangi Nabi juga pada orang sebelum Nabi juga pada orang yang setelah Nabi jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasulillah tapi kabeh mbek Allah diputus dipeksa dikongkon melok biat ning Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mergo Nabi hakikate sayyidul awalin wal akhirin nah kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi ya melok genderane Kanjeng Nabi itu jenenge apa wa dakhala fi aqdi bai'atihi man baqiya minal khala'iq kaya kowe ini kama dakhala fiha man madha makanya Nabi sayyidul awalin wal akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut biate Nabi masyhur ngendikane Nabi laukana Musa hayyan nama wasiyahu illa ayatabian umpama Musa cek urip ya tetep dadi anak buahku jadi dia iso dadi nabi iku mergo ora bareng mbek aku bareng aku dadi anak buah jadi kamane soe kudu melok napa mulane disebut ana sayyidul awalin wal akhirin wala fakhra tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong tapi itu faktual satu kenyataan sing dikersakno Allah Subhanahu wa taala jenis bahasa Arab napa wa dakhala fi aqdi bi'atihi man baqiya minal khalaiqi kama dakhala fiha man madha awalu fadilatul mukjizat utai kawitane mukjizat iku bi khumudi nari faris kelawan matine geni sining Persia kados cerita wingi teng Berjanji ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati ketika Nabi lahir langsung mati pletes wasukuti syurufat dan cebloki biro-biro berholo warumiat lantin dalam mempasai tinu biro-biro setan nasama isangi langit bisyuhubil mukhrikot kelawan lintang-lintang sing ngobongno jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit baru kayak jin-jin sing iso menyadap langit sausé Nabi lahir setan-setan sing moro langit diantem lintang waro ja'alan bali sapa kulo jabarin saben-saben sing sombong minal jinni saking jin wa huwa utawi kulo jabarin minal jinni bi sholati sultanihi kudali dan dadi ina khadiun tetep kese ina dillah yo ina khadi manani ina jin-jin sing biasane mlete iso dolanan ning langit saiki ra iso iku dalilun khadi lama ta'ala qamin sanarusan semangsane dadi napa dadi kesandung utawa dadi napa jadi kalah min sanahun nurusate karena terkalahkan oleh nure Kanjeng Nabi as-sate sing mencorong wa asyraqa lan dadi padang min bahaihi sanging sinare Nabi apa addiya ulame apa addiya wa apa sinar alame kang jumlorot terus
ning era modern kan ono kitab Madaih anyar karangane Habib Umar jenenge apa Adiyaul Lami. Terus kitab Madaih niku kuwat hatta urida. Sehingga den pentokno sapa nabi sawise nabi lahir dipentokno alal marodi ing atase pira-pira wong wedok sing kersa nyusui. Punika niki mengke langsung mahalul qiyam badhe niku langsung selesai. Monggo. Ayo dong ngaji sing biasane mahalul qiyam sing nganggo lagu biasane. Kila den dawuhna apa ngene. Kila den dawuhna apa ngene. Manute sapa iku yakfulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allati kang latu jadu kang ora den temukan lahalil yatima apa qimatun nilai. Terus ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Maksudnya nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa atuyuru pira-pira manuk. Nahnu ta kita iku nakfulu bakal ngrumat kita hu ing Kanjeng Nabi wa nakhtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besare Nabi. Himmah itu cita-cita luhur al-azimata kang agung. Qalat ngucap apa al-wuhusyu bira-bira kewan sing galak. Nahnu awla bidzalik. Nahnu ta kita iku awla luweh berhak bidzalikal kafalah. Napa bidzalikal kafalah ngrumat Nabi likai nanala supaya merkoleh kita syarafahu ing kehormatane Nabi wa ta'zimahu lan ta'zim ning Nabi. Terus masalah ngeten iki sampeyan pokok iman innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya, kalau menyusui ya menyusui anaknya padahal mereka tidak punya akal, maka tidak muhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah SAW. Kabeh itu mungkin karena logikanya tadi lebah liar tidak punya akal, tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah SAW. Jadi seperti ini gak usah dianggap mukhal, dianggap tamami kudratihi ta'ala. Tamami kudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi, semua kompetisi, mulai burung, mulai hewan-hewan, semuanya kompetisi ingin merumat Nabi. Kila dindawuno, lalu mereka ketika kompetisi kila dindawuno pengene ya ma'syarul umami, he sekabiani umat. Uskutu. Bae mau apa? Ana sing anggota. Ana sing anggota. Sajane anggota ya, tapi uskutu menengo sira kabeh. Sing non gentos tak luwih gampang tak. Nggih, sing non gentos apa? Tak. Uskutu menengo sira kabeh. Fa inna wa mongko sak temne wa ta'ala qad hakama. Teman-teman harus gaya keputusan sapa Allah Ta'ala visa biki hikmatihi ing dalam hikmah Allah Ta'ala sing dhisik al-qadimah ya kang dhisik kang zaman azali bi anna nabiyahu klan satene nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng Nabi radhi anu den susoni di Halimah ta kedue Sayyidah napa Halimah sifate Halimah al-Halimati kang welas asih napa al-Halimati kang welas asih. Terus Halimah pertama itu alamiah, ya Halimah pertama apa? Alamiah, nama seseorang. Halimah kedua sifat. Suma arodo mengkonuli berpaling anhu sangi Nabi apa marodiul insi pira-pira perempuan-perempuan sing nyusoni. 5 korona perkara sabaka wis dhisik apa fita yuhibi ing dalem rahasiane alam ghaib. Minas saadati yaiku dadi kebejanan di Halimah ta kete Halimah binti Abi Dzu'aib kang dadi putrine Abi Dzu'aib. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui adalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya yang minat hanya Halimah, supaya yang minat hanya Halimah. Is pangeran kersane ngono. Falamma wa amangka semangsane tumiba apa nadzuruha apa peninggalane Halimah alaihi ngatasi Nabi. Badarat mangka kesusu, tergegas sapa Aminah musriatan hale kesusu ilahi maring Nabi. Jadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wa wa'at hulan ngletakno sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat lan ngumpulna sapa Halimah ing Nabi ila sadriha maring dadane Halimah. Fahasyalaha mutabassima. Fahasya mongko mengsem, hasya itu reaksi niku. Fahasya mongko reaksi napa nggih. Radi buka mulut wong Arab nandarlah krana arae Halimah
sapa nabi mutabassiman hale wong sing senyum. Fa kharaja mongko metu min sahrihi saking untune nabi. Untuk depan wong Arab nak menistakhurun apa nurun apa nur lahika kang ketemu apa nur bisama iklan langit. Fa hamalat mongko nggawa sapa Halimah ing nabi la rohliha maring daerahe Halimah. Ini dibawa teng Bani Sa'din, pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya siapa? Halimah. Warta halalan budalan sapa Halimah bi iklan go nabi la ahliya maring keluargane Halimah. Falamma wasalat mongko sumangsane tumeka sapa Halimah bi iklan go nabi la muqamiha maring daerah Halimah. Ayanat mongko buktena sapa Halimah barokatahu ing barokahe nabi ala aghnamiha ing atase wedhus-wedhuse Halimah. Jadi itu ajaib, kalau kan bolak-balik matur orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu unta atau susu apa kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang kemudian susunya unta atau kambing sangat deras apa? Makanya ukuran pertama apa? Ayanat barokatahu ala aghnamiha. Begitu juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta itu 2 atau 3, selain jaji kuntunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung apa makanan, selain minuman juga makanan, maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah apa? Melihat ayanat barokatahu ala aghnamiha. Wa kanat lan ana sapa Halimah kula ing dalem saben-saben dina kutaro ningali sapa Aminah min saking Nabi, ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi. Setiap hari itu ngerti keajaiban. Wa tarfa'ulan ngangkat sopo Aminah Aminah sinten Halimah nggih Halimah lahu maring Nabi qadron ing derajat wasyanan lan keadaan sya'nan semanane. Selalu tiap hari itu ada keunggulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hattan daraja sing mlebu sapa Nabi fi khullatil lutfi ing dalam daerah aman apa daerah kasih sayang. Khullah manane satu kawasan atau satu area, wal amani lan daerah aman. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang. Wa takhala lan manjing sapa Nabi bena akhwatihi sertane dulur-dulure Nabi, mesti dulur rodok napa dulur rodok ma'asibyan sertane umume cah cilik. Niku mboke singkat cerita ketika Nabi mulai besar, beliau tiap pagi itu tanya, "Aina ikhwati?" Masyhur, saudara-saudara saya di mana ya ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, "Wah, saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri, masa saudara saya apa kepanasan tenggene apa Sahara, kemudian saya santai-santai di rumah." Jadi ini Halimah, saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng. Neng tinggal penculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau gitu kan. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nak ono wong ganteng itu diculik. Kalau Nabi Yusuf kan diculik. Nak cak kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulane terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi apa? Diculik. Kalau anak-anakku sekitar orang sing doyan tidak ada masalah. Nah, walhasil terus akhirnya Nabi ngendikan, zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara tadi. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Ing dalam antara nuti Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain iku terpisah. Nain itu terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan, waton jamae waton. Kados tengene Quran wa hum yanhauna anhu wayan awana anah. Jadi yan awana mana apa? Jauh napa? Jauh. Kados tengene Quran wa hum yanhauna anhu wayan awana anah. Iku nain iku adoh banget anil autoni saking perkampungan. Its abala. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat pengembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang teng pengembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Itsaqbalah dumadaan madhep ali ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Sing ka'anna wujuhahum kang koyo-koyo satune wajahe salah satu nafar iku asyamsu srengenge wal qamaru lan rembulan. Fantolako mongko mlayu fantolako mongko budalan sapa asbiani pira-pira cacilik harupan khale melayu. Ketika melihat tiga malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari. Tapi bahwa kefalan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawa. Jadi dulure rodok ya, saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodok. Kabeh melayu, Nabi terkesima, Nabi napa cara saniki terpaku. Fa'aja'uhu mongko padha ngrubahna sapa para salah satu nafar ing Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan lan ngrubahna atau membaringkan khafifan kang ringan
Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syaqqa batnahu syaqqal latifah, lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus. Walhasil ini pertama Nabi dioperasi syaqus sodri apa? Dioperasi syaqus sodri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau mi'raj apa? Kedua setelah mau mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang diantara pertama kali adalah peristiwa ini apa? Peristiwa ini. Suma akhroju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba sayyidi waladi adnan ing atine sayyidi waladi adnan, maksudnya atine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahu lan padha njembarno sapa para malaikat, mulane diarani kitab syarah, mergo menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan, diarani apa? Syarah. Mulane alam nasrah laka sadrak, melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Di bojo elek ya syukur itu jenenge apa? Lapang dada. Di bojo ora jelas ya syukur itu jenenge lapang dada. Bisikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wa nazaulan padha buat sapa para malaikat minu saking Nabi hadas syaitani ing jatah setan. Ya kula bolak-balik matur. Jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus syaitan karena desainnya Nabi nur, tentu tidak ada hadus syaitan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, saya ulangi, bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadus syaitan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang, ya, umumnya manusia, sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad al-basyariyah. Tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya tidak butuh makanan karena sudah bitu yut'imuni rabbi wa yaskini, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya cara dohir beliau juga makan. Nah itu jenenge apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar, tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Paham gitu? Terus seperti ini ya wa naza'u min hadas syaiton alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan, saya ulang lagi apa? Bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat apa? Bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman, itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad, ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini waridwan. Wa mala'ulan podo ngebai sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi klan sifat aris. Aris itu ndak gampang emosi, wong Arab nandarani halim, hilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab darane apa? Halim, hilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok gak alim guyu-guyu. Kaya resepsionis sing tugasnya guyu napa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong ra sopan lah kudu diguyu, ora wong mletet lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel, tapi tugasnya kudu guyu. Ane banyak anak mulai terus kereng mbek bojone, mergo guyune dintekno ning tugas. Ane kula nate numpak pesawat mbek kanca kula cah Jogja, cah bocah UI. Pramugari kan ramah-ramah. Mbak sama nabi bujone ya ramah gitu. Akhirnya langsung merengut mangkel. Nah sekarang tuh banyak guyu itu tugas dong. Jadi senyum itu tugas. Sekali mulai ya ketok asli ini dong. Senyum itu tugas. Loh saya pernah itu para satpam UI. Tanyaannya lucu, satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu suudzon itu haram. Iya haram. Saya ini satpam, tugasnya harus suudzon. Jadi kadang kan mahasiswa kan banyak kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Lah kan gak nita ini sepeda mana tadi. Jadi sepeda jajar-jajar dijajali dikunci kabeh. Wong dene lali sepeda disileh mau rupane piye. Akhirnya kan ditangkap kan. Itu kalau pikiran satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus suudzon. Jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, suudzon ya tugas. Nah, itu kali keamanan pondok, semperengut.
Ngono santri metu apa metu wong tuane ada apa ini? Mulane pondok kene ora usah keamanan, tugas apa? Suudzon. Ribet. Seribet zaman akhir wis ono napa? Lah repote meneh mulang ya tugas. Mulane banyak guru sing anake ora pinter, mergo mulange iku tugas. Bareng nemu wis ora tapi guru. Harusnya guru itu mental ya, ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru, sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nak neng kelas jadi guru yang baik, sekali mulai sudah ada guru. Jadi saya nak ide mbak bujune mbak anak, harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas, juga harus bisa simpatik di rumah, karena guru sebagai mentalnya. Tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau nak mulang tertib, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya baik pak? Baru mulai rambutnya merengut. Bujune kan tak kok, gimana kabar istri saya? Mereka gurunya tugas, apa gurunya? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu sampai sopo ae senyum. Warwana nang mlowete itu apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya, jadi dunia lagi seruput, tapi ya sebenarnya gue, suaya ini apa, karena gak kiamat ribet. Wa malah uhulan podo ngebuki sama malaikat ing kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang, wal ilmi lan ilmu, wal yakini lan yakin, waridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho, ridho bekersane Allah Subhanahu wa taala. Sause dibedel dipenuhi dengan hikmah. Wa a'adu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makani maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadzus syaitan. Kalau itu dibuang, yang muruh dibuang ini hadzus syaitan. Faqama mangko jumeneng ngadeg sapa al Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan hale apa rata apa sawiyan hale sesuai meneh utuh meneh lho apa sawiyan mana apa utuh meneh kama qaidin perkara kana kang ana sapa nabi. Maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan maka dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya habibar rahman, he wong sing disayangi Allah sing rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi, dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah SAW. Terus kemudian malaikat ngendikan yang Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Lau alim tau mau mengerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa ma bika klan sira mlal khairi saking kaapian. La araf ta yektine ngerti sira qadra manzilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalano ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya begini apa? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastad talan bakal tambah siro apane farohan senenge wasururon gilan samil segese senenge wa bahjatan nan sinare wa nuron gi samilu bahjah bahid manane gi sinar wa nuron gi nur dan kamu akan selalu tambah ceria tambah seneng tambah nur. Wae kula bolak-balik matur pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok qadar. Wis pokoke ciri utama wong saleh wastad tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nuron. Ya Muhammad absir seneng sira. Faqam nusirat mongko teman-teman dan gelar fil kainati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu. Muhammad kamu harus senang semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Ing ngantos sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi niku semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman dhisik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kata Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling saat ini dunia sing darah Islam cara dari nembe Korea Utara. Napa? Korea Utara iku diasingkan. Jadi sekarang wis pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan itu sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge ya Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika
ikut TK di Jakarta itu ya ikut TK Muslim, mau ditulis bareng, paham itu, terus itu pengiran sakdunya. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam, termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu, padahal mereka tetap non Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa, bank syariah. Ya meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk ngakui sistem apa, syariah, sistem apa, syariah. Karena tetap ada bedanya. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti, itu beda. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Hingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku. Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid, ya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Saya ada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita sifat dasar Allah itu maujud, Allahu maujudun qadimun. Terus masuk yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak paham nihilisme atau ateisme, paham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi
Yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat, yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh, apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat, yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroya. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif, syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi wa Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah, yaitu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroya. Diroya itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jarot. Orang yang iman karena Allah dan Rasul maka memuliakan tetangganya. Andai kan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik kok kurang pegawaian kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama pun dia ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang terus tak suruh pulang, tak undang tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang nolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah, itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan, ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini, kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk, makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari anak Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Harsoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain, Pak. Didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu.
Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai orang tertentu, tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah, dikelola saja, sambil jelas, sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu, kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi, kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkuahnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak tuh memang lahirnya nggak tegas, tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak, karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim wa yu'adzibum, itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub, bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita, bukan menurut kemaslahatan orang apa. Saya punya sekian contoh cerita orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam dabla, tidak tahu lah, tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Joko yang kenal Sunan Bonang itu kenalnya itu karena ingin begal, malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh, tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya yang tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojol gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojol. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu gak tertib, tapi justru itu enak, ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan nggak, ketemu di jalan tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri, Gus tolong doain saja di PNS enak aja, gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus, enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid, bab haji ya nunggu pelajaran haji. Jadi kalau ketemu kiai itu enggak, ya semuanya. Saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini, padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah, kembalikan ke biasanya, rudat bilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah, juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja, supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak, juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak, yang nekuni ilmu umum ya banyak, macam-macam.
Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh nggak enak jadi kiai, tidak punya gaji tetap, yang dosen ngeluh nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak agak bayar gitu. Ya upahnya cium tangan itu. Makanya kalau kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita supaya saling menghormati saling. Nah, dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyapu nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat, kan gak dilatih debat, gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai. Tapi kata Allah santai, bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi, logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti ini. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsy, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa, ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat salah. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Hadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya, terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung.
Yang mulai awal tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, narik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%? Enggak kan? Nah salabah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 40 1, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung, kemudian fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu. Kalau sudah urusan ilmu, misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik, itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa, ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul wa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen, monggo binara. Wah itu bahaya, pikirannya kemana-mana ya. Orang yang imannya pas-pasan, berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya, mau kemana biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya, tak biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus, itu gak ada. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayatma alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda, tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif? Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak, terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya.